Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah sifat tamak. Sifat tamak adalah sifat manusia yang selalu merasa kurang dan selalu menginginkan lebih. Akhirnya ia pun melakukan korupsi. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan hidup masing-masing. Apabila kebutuhan hidup tersebut tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, akhirnya ia pun melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor politik. Dalam sebuah politik akan ada persaingan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Akhirnya muncullah korupsi atau suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua adalah faktor hukum. Banyak praktik-praktik suap menyuap lembaga hukum dalam mengatasi suatu masalah. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Manusia pasti memerlukan kebutuhan ekonomi. Contohnya adalah pegawai-pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dan ketika ada peluang, mereka melakukan korupsi. Yang keempat adalah faktor organisasi. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindak korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari tiap anggota dan pengurus organisasi. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa, maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru, mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa, maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas. Mahasiswa bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intrakampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wadah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu, organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan internal kampus. Yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.